Ayahku adalah dewa perang. Bab 335. Zhao Zhao. Tuan Zhao, mengapa Anda memukul saya seperti ini? Apakah saya melakukan kesalahan? Oh, itu sangat menyakitkan saya. Tuan Zhao, aku akan dipukuli sampai mati olehmu. Wajahku, wajahku. Tuan Zhao berkata dengan kasar, sialan. Hal yang buta. Seseorang yang meremehkan orang lain. Siapa Tuan Guan dan bisakah kamu memfitnahnya? Benar-benar. Tidak, Zuo, jangan mati. Kemudian, tiba-tiba dia melambaikan tangannya dan berteriak kepada penjaga keamanan, mengapa kamu berdiri di sana? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Guan dan putri kecil? Bung, tampar dia 10 kali. Wanita, tampar dia 10 kali. 2 orang yang aku buang tadi tidak dihitung. Pukul aku. Pukul mereka sampai mati atau lumpuhkan mereka, aku yang bertanggung jawab. Pada saat ini, lebih dari selusin penjaga keamanan datang, mengawasi dengan penuh semangat dan bersiap. Kita harus berurusan dengan pria bernama Guan itu. Saya sangat bingung ketika mendengar apa yang dikatakan Tuan Zhao. Tuan Zhao bertanya dengan dingin, jadi, Anda tidak menganggap saya sebagai manajer umum. Kalimat berikutnya jelas adalah, pecat kalian semua. Lebih dari selusin petugas keamanan segera berlari ke arah manajer Chang dan Nona Gao, meraih lengan mereka dan menamparkan mereka. Nona Gao berteriak dengan panik, tidak, Tuan Zhao. Anda tidak boleh memukul kami seperti ini ilegal. Manajer Chang juga berteriak ketakutan, ini adalah kejahatan. Bahkan jika Anda adalah pemimpinnya, Anda tidak dapat mengalahkan orang seperti ini, kami akan memanggil polisi. Tuan Zhao mencibir, sepertinya kamu masih belum tahu siapa yang telah kamu sakiti. Pukul mereka. Aku yang bertanggung jawab. Langsung. Dengan suara berderak, manajer Chang dan Nona Gao ditampar beberapa kali. Pemukulan tersebut membuat kepala mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan, mengeluarkan mimisan, gigi, ingus, dan air mata ke kiri dan ke kanan. Kedua pria itu terus berteriak melengking. Wajah itu, selain rasa sakit yang tak ada habisnya, juga mengandung kebingungan yang tak ada habisnya. Dalam proses ini, Tuan Zhao berkata dengan keras, sesuai dengan keinginan Tuan Guan, Anda. Chang Weiyang, Anda. Gao Jie. Semuanya dipecat. Menurut keinginan saya, Anda tidak hanya dipecat, tetapi juga gaji, bonus, komisi Anda. Semuanya hilang. Keluar dari sini sekarang juga. Pada saat ini, pria dan wanita yang dibebaskan oleh penjaga keamanan itu terjatuh ke tanah. Chang Weiyang berteriak kesakitan, Zhao, kamu menyalahgunakan hukuman mati tanpa pengadilan. Tunggu saja, saya akan memanggil polisi. Nona Gao hendak memecah suaranya, kamu, Zhao, marah dan membunuh manajer terbaikmu hanya karena kamu adalah orang desa yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Penjual medali emas terbaik yang pernah ada. Kamu gila karena dipukuli seperti ini. Kalian semua akan mati, tunggu saja aku. Ekspresi Tuan Zhao menjadi tegas, lalu dia menatap Guan Qianjun dan dengan hormat meminta instruksi dengan matanya. Guan Qianjun melambaikan tangannya dengan malas, buang. Semenit kemudian, puff, celepuk. 2 orang yang wajahnya memar dan bengkak itu dilempar keluar. Kejatuhan bukanlah bencana, melainkan bencana. Di dalam, semua tamu tampak seperti baru saja ditampar wajahnya. Wajahnya dipenuhi kebingungan yang tidak bisa dihilangkan dalam waktu lama. Pada awalnya, manajer Chang juga mengatakan dengan tegas bahwa pria bernama Guan ingin bertemu dengan Tuan Zhao, sama seperti orang biasa ingin bertemu dengan kaisar. Dan sekarang, memang benar pria bernama Guan telah menjadi seperti seorang kaisar. Dan Tuan Zhao adalah orang biasa dan seorang pelayan. Tidak peduli apa yang diberitahukan kepada Guan, dia akan sepenuhnya mematuhi pengaturannya. Putriku berkata bahwa dia harus membiarkan Xiao Zhou menjadi manajer dan melatihnya dengan baik di masa depan. Dia memang orang yang baik. Jika ada peluang pelatihan dan promosi, berikan dia prioritas. Guan Qianjun berkata dengan malas, dan Tuan Zhao segera mengiyakan. Dan, beritahu asisten di sisi Anda. Segera buat surat promosi dan distribusikan ke seluruh perusahaan. Posisi manajer Chang akan ditugaskan kepada Xiao Zhou di masa depan. Xiao Zhou juga sangat bingung. Dia memandang Guan Qianjun dengan bodoh, Tuan Guan, Anda. Siapa Anda? Suara itu penuh kekaguman. Jangan tanya siapa aku, lakukan saja yang terbaik. Guan Qianjun tersenyum tipis dan kemudian dengan hormat diundang ke kantor oleh Tuan Zhao. Dan di luar, meskipun mereka terluka parah, seorang pria dan wanita tertentu tidak pergi.
Mereka menahan rasa sakit dan menjauh. Gao Jie baru saja meletakkan teleponnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya menelepon sepupu saya. Sepupu saya juga orang nomor satu yang kejam di jalan. Dia sangat marah setelah mendengar apa yang saya katakan. Dia akan datang bersama lusinan orang dan menghancurkan departemen penjualan. Temukan pria bernama Guan dan patahkan kaki dan tangannya." Chang Wei-yang mengangguk dengan dingin dan menyentuh luka di wajahnya, giginya gatal karena kebencian. "Cabut semua giginya. Dan bocah cilik itu harus diberi pelajaran juga." Tidak lama kemudian, 3 atau 4 van berhenti. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria jangkung galak dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya melompat keluar. Gao Jie dengan bersemangat berjalan menuju pemimpinnya. "Sepupu, kamu di sini. Lihat aku. Betapa parahnya aku dipukuli. Bawa saudaramu dan bergegas masuk dan hancurkan departemen penjualan untuk membalas dendam padaku." Dan orang itu bernama Guan. "Siapapun yang memiliki gadis kecil akan dipukuli sampai mati olehku." Chang Wei-yang juga datang dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah sepupu Gao Jie, oke, pukul mereka. Setelah pemukulan, kamu telah membantu kami melampiaskan amarah kami. Aku akan mentraktir semua orang makan enak malam ini." Premisnya adalah kaki dan tangan Guan harus dipatahkan dan giginya. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh pemimpinnya. Dia menggaruk kulit kepalanya dan berkata, "Ketika saya akan tiba, saya menerima telepon." Gao Jie tercengang, "Siapa yang menelpon?" "Sepupu, nomor telepon dari bos-bosku, jadi." Dia menamparkan wajah Gao Jie dengan keras. Tamparan lagi. Dia menamparkan wajah Chang Wei-yang dengan keras. Ini hampir sama dengan Tuan Zhao barusan. Bahkan, pemukulannya lebih ganas. Keduanya dipukuli sejauh 3 hingga 4 meter dan jatuh ke lantai. Mereka tiba-tiba melolong yang tidak dapat dipahami. Gao Jie menangis dan bertanya, "Sepupu, mengapa Anda memukuli kami seperti itu, Tuan Zhao?" Sepupunya sedikit tertekan, tetapi dengan keganasan yang lebih besar. "Aku juga tidak mau, tapi siapa yang menjadikan kalian berdua idiot?" Dengan lambaian tangan, orang-orang besar itu bergegas mendekat dengan kasar, meninju dan menendang Chang Wei-yang dan Gao Jie sambil membawa mereka ke dalam mobil. Tak lama kemudian, beberapa mobil van melaju. Di dalam mobil, Gao Jie berseru, "Wow! Mengapa ini terjadi? Tuan Zhao memukuli kami, Saudara Tang, Anda memukul kami lebih parah lagi. Apa kesalahan manajer Chang dan saya?" Manajer Chang juga menangis di sana, "Apa yang dilakukan pria bernama Guan itu hingga kalian semua membantunya seperti ini? Itu membuat kalian semua gila." Tiba-tiba, dia meratap dan menjerit. Tanda seru. Sebuah pukulan lama menghantam batang hidungnya dengan keras. Pangkal hidungnya benar-benar hancur. Ketika Guan Qianjun dan Qian Qian keluar dari kantor Direktur Zhao, mereka membawa tas di tangan mereka. Di dalamnya terdapat setumpuk kartu pintu berlapis emas dengan desain yang sangat mewah. Ini adalah rumah besar Howard Johnson yang khusus digunakan untuk disewakan. Dia berencana mengajak Qian Qian memilih beberapa yang terindah untuk membuka perusahaan film dan televisi Qian Qian. Hal lainnya adalah mendapatkan kamar untuk Li Rumeng. Bab 336. Guan Qianjun tidak memikirkan Li Rumeng dan dengan tulus ingin memberinya kehidupan yang baik dan membantunya mewujudkan mimpinya. Biarkan dia menjadi aktris hebat. Meski dalam benak Guan Qianjun, bakat akting Li Rumeng memang biasa-biasa saja. Tapi itu tidak masalah. Seseorang terkenal pernah berkata bahwa yang disebut jenius hanyalah 1% bakat dan 99% kerja keras. Meskipun Guan Qianjun tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi, sekalipun Li Rumeng hanya memiliki 1% dari bakatnya dan mengeluarkan 9% darah dan keringatnya, dia dapat menghabiskan 90% uangnya. Itu dia. Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Jika ada, berarti arahnya salah. Guan Qianjun membawa putrinya dan memasuki ruangan yang terbesar dan termewah. Gedung ini memiliki 50 lantai. 20 lantai pertama memiliki 20 ruangan di setiap lantai, 20 lantai terakhir memiliki 15 ruangan di setiap lantai, dan 10 lantai teratas memiliki 10 ruangan di setiap lantai. Semakin tinggi, semakin besar dan mewah ruangan tersebut. Kedua ayah dan putrinya memasuki lift dan menekan tombol menuju lantai 50. Lantai 50 adalah yang paling mewah, dengan 9 kamar. Harga jual tiap kamar mencapai 100 juta, dan sewa sekitar 100.000 per bulan.
Begitu saya memasuki lift, seorang wanita cantik dengan pakaian yang sangat modis dan sosok anggun masuk dari luar. Sekilas Guan Qianjun mengenalinya. Dia berdiri di depan Guan Qianjun, mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat kancingnya, lalu menundukkan kepalanya. Tentu saja, hanya lantai 50 yang menyala. Dia tidak mengklik lantai itu lagi. Dia tinggal di satu-satunya kamar sewaan di lantai 50. Wajah Pan Xiaxia muram dan dia terlihat sangat tidak senang. Dia menundukkan kepalanya saat berbicara di telepon dan bahkan tidak menyadari dua musuh di belakangnya. Bahkan, dia takut dia tidak memperhatikan siapapun di belakangnya. Saya tahu tunggakannya 3 bulan, tapi hanya 3 bulan. Saya sudah menyewa di sini lebih dari setahun, kapan saya berhutang? Hanya 2 bulan ini, apakah saya tidak mampu membayarnya? Ya, ya. Saya seorang bintang, dan saya bisa menghasilkan banyak uang dengan syuting film. Tapi bukan berarti hanya karena saya menghasilkan banyak uang, saya akan menghasilkan banyak uang. Anda tidak, aku tidak tahu betapa menyedihkannya itu. Saya sendiri yang membayar banyak promosi. Saya memiliki tim yang terdiri dari 4 atau 5 staf ditambah pengasuh anak. Gajinya saja ratusan ribu sebulan. Belum lagi makanan, akomodasi, dan studio. Setelah dikurangi ini, saya tidak dapat menghasilkan banyak uang. Oke, saya akan menemukan cara untuk memberikannya kepada Anda sesegera mungkin. Setelah menutup telepon, dia mengertakkan gigi. Huff. Rumah yang jelek sekali. Aku hanya berhutang 3 bulan padamu. Kamu mengejarku begitu keras. Apa aku terlihat seperti orang yang gagal membayar sewa? Setelah berpikir sejenak, dia menundukkan kepalanya lagi dan memutar nomor. Di belakang, Guan Qianjun sedikit bingung. Qian mengangkat jari kelingkingnya dan menempelkannya ke mulutnya. Dia terlihat sangat penasaran, jelas ingin mendengar apa yang dikatakan wanita cantik di depannya. Tuan Wang, benar. Ini saya. Jangan malu, akhir-akhir ini saya sibuk. Itu saja, bisakah Anda meminjamkan saya 500 ribu? Saya akan membayarnya kembali dalam waktu 1 bulan. Kalau begitu pasti. Saya baru saja melakukan produksi besar. Saya bisa mendapatkan hampir 10 juta. Dan kru akan membayar 30% di muka. Ini, tiba-tiba, suara Pan Xiaxia menjadi aneh, menunjukkan rasa malu dan gelisah. Benar, informasi Tuan Wang cukup bagus. Saya memang melewatkan pemeran utama wanita di I'm So Rich, tapi itu karena konflik jadwal. Saya baru saja membicarakan film lain. Lelucon. Bagaimana mungkin? Bukannya Tuan Wang tidak mengetahui kemampuanku? Akankah aku membiarkan seseorang mengambil posisiku sebagai aktris utama? Kemungkinan ini tidak pernah ada. Sekarang, aku adalah pahlawan wanita di film yang lebih besar. Oke, jangan bicarakan itu. Tuan Wang, Anda bahkan tidak bisa meminjamkan saya 500 ribu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat dan berulang kali mencibir. Izinkan saya tinggal bersama Anda selama setahun dan membelikan saya apartemen di Howard Johnson Mansion. Tuan Wang, jika saya orang seperti itu, saya akan tinggal di villa saya sendiri yang lebih mewah. Seorang miliarder super ingin membelikanku villa senilai ratusan juta di Yunhai Tiansu, tapi aku tidak menginginkannya. Aku hanya memperlakukanmu sebagai teman, jadi aku meminjam uang darimu, oke. Aku memperlakukanmu sebagai teman, dan kamu memperlakukanku sebagai mainan. Tidak perlu membicarakannya, itu saja. Apakah aku menemani Tai Lingyun? Haha. Apapun yang kamu katakan, aku tahu aku tidak bersalah. Selamat tinggal. Setelah menutup telepon, Pan Xiaxia tiba-tiba berteriak. Lempar telepon ke lantai. Ledakan. Ponselnya juga cukup mahal. Layar lipat Huawei harganya hampir 20.000 yuan. Itu hancur begitu saja. Qian terkejut dan berkata dengan marah, jika kamu tidak menyukai ponsel ini, berikan saja padaku. Mengapa kamu membuangnya? Sayang sekali. Berikan padaku, dan aku bisa menjualnya dengan banyak uang. Dengan uang itu, aku bisa membeli banyak barang untuk keluargaku, Wang Cai. Pan Xiaxia juga terkejut dan tiba-tiba berbalik. Kemudian, dia bertanya dengan marah, mengapa kamu ada di sini? Apakah ini tempat di mana kamu bisa datang? Guan Qianjun tidak repot-repot memperhatikannya. Saat ini, lantai 50 juga tiba. Ding! Pintu lift terbuka. Guan Qianjun memeluk putrinya dan berkata dengan tenang, tolong, beri saya ruang. Lalu, dia mendorong Pan Xiaxia ke samping dan melangkah keluar. Pan Xiaxia tertegun dan segera mengikutinya.
Menatap punggung Guan Qianjun, dia mengertakkan gigi. Guan, aku sangat penasaran, bagaimana kamu membuat ayah Tai Lingyun menyerah. Bos film dan televisi Xiao Ao tahu banyak hal besar. Kalau begitu aku mendengarkanmu. Jika kamu menyuruhnya untuk tidak membiarkanku menjadi pemeran utama wanita, aku akan kehilangan posisi ini. Kamu meminta Li Rumeng, yang tidak memiliki bakat sama sekali, untuk menjadi pemeran utama wanita, dan dia langsung setuju. Apa yang sedang terjadi? Bagi Pan Xiaxia, ini adalah masalah yang sangat serius yang telah lama mengganggunya. Guan Qianjun berkata sambil tersenyum, Tai Ao, beraninya dia tidak setuju denganku. Jika dia tidak setuju denganku, film dan televisi Xiao Ao miliknya akan hancur berkeping-keping olehku dalam hitungan menit. Pan Xiaxia tertegun sejenak, lalu tertawa. Dia menggelengkan kepalanya, jangan konyol, Guan Qianjun. Saya biasanya tahu latar belakang Anda. Anda hanyalah seorang prajurit berkepala besar. Apa kemampuan Anda? Menurut Anda, apakah kamu benar-benar seperti pahlawan dalam novel, yang dalam keadaan marah memanggil 100.000 tentara untuk menghancurkan film dan televisi Xiao Ao? Guan Qianjun mengangguk dan berkata dengan sangat tenang, jika saya membutuhkannya, tentu saja tidak ada masalah, tetapi 100.000 tentara terlalu banyak dan tidak diperlukan. Saya hanya akan memanggil 1 atau 200, tetapi masalahnya adalah, kenapa aku harus berteriak? Begitu aku membuka mulut, Tai Ao harus setuju. Pan Xiaxia tertawa terbahak-bahak dan tidak menyembunyikan sarkasmenya, saya mengerti, Anda orang gila, dan saya benar-benar membuat masalah dengan orang gila. Saya sungguh menarik. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, berbalik dan berjalan menuju ujung yang lain. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan berkata dengan dingin, tapi bagaimanapun juga, Guan Qianjun. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku telah melakukan upaya besar untuk pemeran utama wanita dalam I'm So Rich. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku menerima undangan itu, dan aku hampir dibius oleh Tai Lingyun dan kehilangan kepolosanku. Aku pasti akan mendapatkan kembali hutang ini. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan jatuh dalam keadaan yang menyedihkan sekarang. Saya harus meminjam 4 hingga 5 juta yuan. Saya bahkan tidak mampu membayar sewa 2 bulan. Saya harus ditekan seperti ini. Saya, Pan Xiaxia, tidak pernah merasa malu seperti ini. Bersambung.